Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baila Tifatul Qalbi, NIM 200202111173, kelas Hukum Ekonomi Syariah E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik tentang rijal al-hadis. Yang pertama dan kedua, yakni pengertian dan urgensi. Kata rijal al-hadis terdiri dari dua suku kata dan telah menjadi istilah yang baku bagi ulum hadis. Sehingga kedua kata itu tidak dapat diartikan secara terpisah. Istilah rijal al-hadis menurut bahasa berarti orang-orang yang ada di sekitar hadis. Jika kata rijal al-hadis ditambah dengan ilmu di depannya sehingga menjadi ilmu rijal al-hadis, yang berarti ilmu tentang orang-orang yang di sekitar hadis. Sedang ilmu rijal al-hadis secara terminologi adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Ilmu ini penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis karena secara khusus ilmu tersebut mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Muhammad Ajaj Al-Khatib membagi ilmu rijal al-hadis kepada dua ilmu yang benar, yakni satu, ilmu tarikh. Ilmu tarikh arwah merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang keadaan periwayat mengenai kelahiran dan kewafatan guru-gurunya, negerinya, tempat kediamannya, perlawatannya, dan segala yang berhubungan tentang urusan hadis. Yang kedua, ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis. Para ulama sangat mementingkan hal-hal yang demikian itu karena mereka ingin mengetahui kemuttasilan atau ketersambungan sanad dan kemunqati'an atau keterputusan sanad, begitu pula kemarfu'annya, hadis yang disandarkan kepada Nabi, dan kemauqufannya, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Atas dasar itu pula, maka ulama hadis yang memiliki pengetahuan sejarah para periwayat hadis terdorong hatinya untuk menulis berbagai keterangan yang berkenaan dengan periwayat hadis itu. Tanpa penjelasan dan penulisan tentang berbagai keterangan yang berkenaan dengan para periwayat hadis itu, maka umat Islam akan mudah tersesat sebab mereka akan mudah menerima begitu saja hadis-hadis yang disampaikan kepada orang. Yang ketiga, sebab dan sejarah kemunculannya. Ketika hadis sudah berkembang di berbagai daerah, namun setelah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebuah konflik antara umat Islam itu sendiri, yakni antara kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kelompok Muawiyah, dan kelompok Khawarij. Masing-masing kelompok mencari legitimasi dari Al-Quran dan hadis. Ketika mereka tidak mendapatkan, maka mereka pun mulai membuat hadis-hadis palsu. Pada masa ini baru terjadi adanya pemalsuan hadis yang terjadi pertama kali setelah 40 tahun Hijriah, yaitu tepatnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam rangka upaya untuk menanggulangi adanya hadis palsu atau maghlu supaya tidak bisa berkembang semakin luas, dan usaha untuk menjaga peliharaan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tercampur dengan yang bukan hadis. Ada beberapa usaha untuk memelihara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memelihara sanad hadis. Sikap ketelitian dan menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabiin semakin berhati-hati dalam menerimanya, terutama setelah terjadi perpecahan umat Islam. Yang kedua, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Yang ketiga, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Yang keempat, menerangkan keadaan para perawi. Yang terakhir, membuat kaidah-kaidah yang memelihara hadis maudhu. Dari sinilah muncullah kajian ilmu rijal al-hadis. Baiklah, yang keempat, perkembangan.
Pada perkembangan berikutnya, kaidah-kaidah hadis semakin berkembang pesat sesuai dengan perkembangan teorinya. Teori-teori tersebut kemudian disempurnakan dalam bentuk tulisan yang pertama kali muncul pada abad kedua Hijriah. Baik mereka mengkhususkan diri pada bidang hadis maupun bidang yang lainnya, sehingga menjadi suatu disiplin ilmu yang terdiri sendiri. Ulama-ulama yang mula menyusun kitab riwayat ringkas pada sahabat adalah Al-Bukhari 256 Hijriah. Usaha itu kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad 230 Hijriah. Setelah itu muncul beberapa ahli lagi, diantaranya Ibnu Abdi Al-Bar 463 Hijriah. Kitabnya bernama Al-Isti'ab. Bentuk-bentuk kitab rijal dan perkembangannya. A. Kitab yang berisi tentang orang-orang yang percaya dan orang-orang yang lemah saja. B. Kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang mengadilkan hadis. C. Kitab-kitab yang disusun mengenai perawi-perawi dalam kitab tertentu. D. Kitab-kitab yang menerangkan tanggal-tanggal wafat para muhaddisin. E. Ulama yang menuliskan kitab-kitab yang menerangkan nama-namanya atau punya al-laqab. F. Ulama yang menuliskan kitab yang menerangkan penghafal yang rusak pikirannya ketika tua. Yang kelima, cakupan kritik. Secara eksplisit, penelitian atau kritik hadis selalu diarahkan pada kritik sanad atau kritik eksternal, naqd al-khariji, dan kritik matan, kritik internal, naqd al-dakhili. Pada naqd al-khariji, kajian ini difokuskan pada kualitas para perawi dan metode periwayatannya yang digunakan. Apakah kredibilitas para perawi dalam hadis tersebut diakui dan apakah adat tahammul dan adanya menunjukkan bahwa itu otentik hadis Nabi. Berangkat realitas fokus kajian kritik sanad pada penelitian kualitas para perawi, maka keberadaan ilmu rijal al-hadis tidak biasa dipandang sebelah mata. Pertama, karena dengan ilmu ini terkuak data-data rijal al-hadis yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dari masa ke masa semenjak zaman Rasulullah. Baik dari segi biografis maupun dari segi kualitas rijalnya. Kedua, dengan ilmu ini diketahui pula sikap dan pandangan para ahli hadis yang menjadi kritikus atau jarihun dan mu'adilun terhadap para perawi yang menjadi transmitter hadis dan sikap mereka dalam menjaga otentisitas hadis-hadis Nabi. Ketiga, ini yang paling urgent. Dengan ilmu ini, meski tidak secara langsung dapat kita ketahui dari kualitas dan otentitas suatu hadis. Selanjutnya nomor 6, contoh penerapan. Berkenaan dengan mencuatnya banyak hadis soal bendera yang mengiringi peristiwa bakar-bakar, media seakan menjadi fasilitator pemasaran, bukan fasilitator pembelajaran agama. Sekedar cerita, Bapak Miski mendapat sebuah pesan dari seorang teman. Beliau ditanya soal status hadis dalam sebuah gambar, apakah sahih atau malah sebaliknya. Pertanyaan ini muncul karena sudah terlalu banyak yang posting, terutama di Instagram. Begitu pengakuannya. Hadis dalam gambar yang dimaksud antara lain adalah, wahai Musa, seandainya 7 lapis bumi digabungkan dengan 7 lapis langit dengan seluruh semestanya dan diletakkan di sebelah timbangan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat itu lebih berat melebihi semuanya. Hadis qudsi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam berbagai literatur yang berisi hadis-hadis Nabi, hadis di atas dapat dijumpai para riwayat Al-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wal Al-Sifat, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan lain-lainnya.
Kesemuanya ini melalui jalur seorang perawi hadis yang bernama Abdullah bin As-Sam atau dikenal juga dengan julukan Daraj. Pada pakar hadis seperti Abu Bashir Al-Daulabi, Abu Ja'far Al-Uqayli, Abu Hatim Al-Razi, Ahmad ibn Hanbal, An-Nasai, Al-Daraqutni, Abu Daud dan lain-lain tugas menyebutkan bermasalah mungkar atau lemah. Abu Daud menegaskan pada dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Daraj terbilang baik atau mustaqimah kecuali yang diriwayatkan dari Abu Haisan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menjelaskan Daraj merupakan perawi yang sakut atau tidak sampai pada level lemah. Hanya saja dia memberi catatan khusus yang menguatkan pendapat para kritikus sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan para Daraj dari jalur Abu Al-Haythan berstatus lemah, persis seperti yang diriwayatkan oleh Daraj dari jalur Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Memang sebagian ulama yang memberinya pujian, tetapi tetap saja masih perlu pertinjauan ulang. Al-Hakim mengatakan setelah meriwayatkan hadis itu, hadis ini sahih dari sisi sanadnya meskipun Al-Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Bagaimanapun pernyataan Al-Hakim masih perlu dipertanyakan, setidaknya dengan pertimbangan para pakar di atas. Apalagi selama ini Al-Hakim dikenal sebagai kritikus yang longgar dalam menilai seorang perawi. Mustahil tentu saja penjelasan Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hajar dan lain-lainnya harus didahulukan karena dinilai lebih kredibel dan representatif. Selebihnya, konteks hadis tersebut bila dilacak lebih lengkap sebenarnya berkenaan dengan permintaan Nabi Musa agar Allah mengajarinya kalimat yang dipakai untuk berzikir dan berdoa. Allah pun memerintahnya untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Dia juga menjelaskan bahwa seandainya kalimat itu ditimbang dengan 7 lapis bumi dan langit seluruh isinya, pasti lebih berat kalimat tauhid. Jadi hadis tersebut berkaitan dengan zikir dan doa. Selain itu, tidak kalah penting dan perlu digarisbawahi adalah hadis tersebut hanya berisi tentang kalimat tauhid La ilaha illallah, tidak ada yang lain dan tidak ada tambahan